Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah. Mari kita awali sore ini dengan memanjatkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya teriring salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sahabat Izi, perkenalkan saya Fitri Fauzia selaku MC dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Fitri ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta sahabat Izi yang kami hormati yang hadir acara di sore ini, tepatnya tanggal 30 September 2021. Bagaimana kabarnya sahabat Izi? Kami doakan semoga sehat selalu, kebahagiaan juga selalu menyertai sahabat Izi ya. Dan ini kalau Fitri posisinya ada di Jakarta, Fitri mau tahu sahabat Izi ini ada dari daerah mana saja ya? Coba silakan boleh di chat. Dari Bengkulu, dari ini, mungkin ada yang dari Sabang, kita tidak tahu. Silakan, yuk coba kita absen sahabat Izi agar semangat untuk mengikuti acara ini. Silakan. Dari Bengkulu hadir, dari Jawa hadir. Silakan sahabat Izi. Dan sahabat Izi, di program acara kajian kali ini yang bertemakan optimalkan potensi anak untuk masa depan. Mungkin di sini ada ayah, bunda, keluarga, atau mau yang menuju halal ya, menuju rumah tangga juga udah harus mulai belajar nih bagaimana mengoptimalisasikan potensi anak sejak dini untuk masa depannya. Kali ini spesial karena acara kita bersama Jadi Berkah.id, Bank Syariah Indonesia atau BSI yang kita kenal. Dan sahabat Izi, selain acara ini akan menarik sampai akhir acara nanti, karena salah satunya, sahabat Izi, kita akan ada giveaway. Wah, menarik sekali ya. Jadi giveaway-nya ini total 300.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, nanti kita lihat siapa 3 orang yang beruntung ini mendapatkan giveaway tersebut. Jadi, sahabat Izi, saksikan terus acaranya dari awal hingga akhir nanti sampai akhir acara dan simak info-info menarik selama acara ini berlangsung. Sahabat Izi, rasanya sudah tidak sabar ya. Kita ingin menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya, kita mau menyapa dan kita ingin mengenal lebih dalam Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan Jadi Berkah.id. Dengan itu, kita langsung sapa di sini. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan juga ada Bapak Bagus Ikhwantoro selaku manajer dari Jadi Berkah.id. Langsung Fitri sapa. Assalamualaikum Pak Dedi dan Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Dedi dan Pak Bagus. Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah Pak Dedi dan Pak Bagus, ini alhamdulillah sahabat Izi sudah banyak yang berkumpul ya, mendekati ongoing terus ini jumlahnya, dan mungkin ada sahabat Izi yang baru bergabung di sini tentang event dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, ingin lebih tahu apa sih Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Begitupun dengan Jadi Berkah.id. Jadi silakan Pak Dedi untuk bisa memberikan presentnya tentang Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan nanti setelah itu kita akan mendengarkan dan ngobrol santai juga dengan Pak Bagus tentang Jadi Berkah.id. Fitri persilakan dulu oleh Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Siap, terima kasih Mbak Fitri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya yang kami hormati, saya ingin menyapa kepada tamu-tamu kita pada hari ini. Terima kasih Pak Bagus Ikhwantoro selaku manajer Jadi Berkah atas perkenannya hadir, Pak. Terima kasih. Kemudian juga
tidak lupa kepada guru kami semuanya, Ustadz Fauzil Adim. Beliau sudah sangat kita kenal sebagai penulis buku yang banyak bertemakan tentang parenting, dan pada hari ini kita menggali kembali ilmu beliau terkait dengan parenting yang mengambil tema bagaimana mengoptimalkan potensi anak untuk masa depan. Alhamdulillah, tentu segala puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, nikmat yang banyak sekali Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan nikmat tersebut juga menjadi keberkahan bagi kita. Dan tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kami dari Inisiatif Zakat Indonesia kembali melakukan kolaborasi program dengan teman-teman dari Jadi Berkah. Ini merupakan kesekian kalinya kami melakukan kerjasama dengan teman-teman Jadi Berkah. Jadi Berkah yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Bagus apa itu Jadi Berkah dan bagaimana cara berkontribusi, apa sepak terjang Jadi Berkah selama ini. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin memperkenalkan inisiatif Zakat Indonesia yang nanti juga ada program kerjasama apa yang kami laksanakan antara inisiatif Zakat Indonesia dengan Jadi Berkah. Ya, kembali ke inisiatif Zakat Indonesia. Kami itu adalah lembaga amil zakat tingkat nasional yang mempunyai izin operasional dari tahun 2015. Dan 2015 itu kami disahkan oleh Kementerian Agama untuk menjadi LAS tingkat nasional, dan alhamdulillah di tahun 2016 kami sudah melakukan operasional baik di tingkat pusat ataupun juga di tingkat perwakilan. Dan di tahun 2016 itu pun juga kita sudah mendirikan kurang lebih sekitar 16 kantor perwakilan, mulai dari di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Dan tentunya juga di Banten kami juga ada. Nah, alhamdulillah, dukungan dari masyarakat ini sangat luar biasa sekali. Dari kami menjalankan operasi lembaga kami dari 2016 hingga sampai di 2020 ini, tercatat lebih dari 100.000 donatur yang sudah memberikan kontribusi dananya melalui kami. Mulai dari dana zakatnya, infaknya, bahkan juga dana-dana kurban pun juga banyak yang sudah mempercayakan kepada kami. Alhamdulillah, kalau secara individu lebih dari 100.000 donatur yang sudah bekerja sama dengan kami memberikan kontribusi dana jiswabnya, dan kalau untuk donatur yang bersifat komunitas ataupun juga korporasi, lembaga, yayasan dan lain sebagainya, itu lebih dari 3.000 donatur yang bersifat komunitas. Dan dari perjalanan kami, berkat dukungan dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, dari rekan-rekan swasta seperti halnya teman-teman kami di Jadi Berkah ID, dan juga rekan-rekan kami di BSI yang sebelumnya, sebelum adanya BSI itu kan adanya YHT, Yayasan Hasanat Titik dari BNI Syariah. Dari perjalanan-perjalanan kami, ternyata kami mendapat pengakuan dari otoritas-otoritas terkait terhadap aktivitas yang kami jalankan. Dari sisi keuangan, kami sudah melakukan kegiatan audit, dan alhamdulillah dari 2017 hingga sampai 2020 kami sudah mendapatkan WTP dari setiap tahunnya pemeriksaan keuangan tersebut. Selanjutnya, kami pun juga alhamdulillah mendapatkan predikat akreditasi A untuk monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018. Artinya dari audit tersebut, dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut yang dilakukan oleh otoritas terkait, baik dari sisi aktivitas, penghimpunan, penyaluran, dan sisi administrasi, kami mendapatkan predikat A. Kemudian bukan hanya di level pusat, di level kantor perwakilan pun juga alhamdulillah kami mendapatkan predikat LAS terbaik se-Provinsi Jawa Barat.
Nah, yang kemudian juga ada lanjutannya juga di penelitian audit yang dilakukan oleh lembaga Puskas dari Basnas, kami juga mendapatkan hasil pendampingan akreditasi dan audit syariah lembaga pengelola zakat dengan predikat A. Dan juga untuk membarengi aktivitas-aktivitas kami juga memiliki Dewan Syariah. Nah, berikut saya ingin memperkenalkan jajaran BOD dari inisiatif Zakat Indonesia. Inilah ada 4 orang. Yang pertama, Direktur Utama kami, beliau bernama Wildan Dewayana. Kemudian juga ada Direktur Pendayagunaan, DIS, Bapak Nana Sudiana. Kemudian juga ada Direktur Operasional, Bapak Suharyanto. Dan saya sendiri diberikan amanah sebagai Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat. Nah, selanjutnya siapa yang menjadi Dewan Pengawas Syariah di inisiatif Zakat Indonesia? Ada 3 ustadz yang kami percaya untuk menjadi pengawas Dewan Syariah kami, yang menjadi ketua dari Dewan Pengawas Syariah kami. Beliau yang paling kanan itu ada Dr. Agus Setiawan, MA, kemudian juga yang selanjutnya sebagai Ketua Dewan Pembina Syariah kami adalah Dr. Oni Sahroni, MA, dan kemudian yang ketiga beliau berperan sebagai Ketua Biro Kepatuhan Syariah dan juga anggota Dewan Pengawas Syariah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Suharsono, LC, MSc. Dan di bawahnya juga ada gambar-gambar kegiatan kami, di mana kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seminar zakat, kemudian juga isu-isu yang terkait dengan zakat, itu juga biasanya kami mengadakan seminar, misal boleh nggak zakat itu digunakan untuk bencana, apakah masih pakai asnaf dan lain sebagainya, boleh nggak zakat itu untuk membangun masjid. Biasanya kita mengadakan seminar-seminar seperti itu. Dan kami pun juga mengundang pakar untuk bisa membahas isu-isu terkait dengan pengelolaan zakat, yang mana setelah isu tersebut kita perlu harapkan masyarakat mendapatkan gambaran terkait pandangan syariah terhadap isu-isu pengelolaan zakat tersebut. Nah, selanjutnya apa sih yang kita kerjasamakan dengan jadi berkah dan juga easy di momen kali ini? Kita ingin mengajak kepada semua hadirin yang berada di sini, ayo nih, mari kita bersama-sama berbagi sedekah peduli kepada anak-anak yatim. Apa yang menjadi latar belakangnya? Kita masih ingat sekali dan juga masih terjadi di Indonesia, yaitu terkait dengan pandemi ini. Dan ternyata pandemi COVID-19 ini menimbulkan efek yang begitu luar biasa. Hampir semua sektor, hampir semua bidang terdampak. Dan pada kali ini kita ingin fokus untuk membantu dari sektor anak-anak, dari membuat program untuk melindungi anak-anak. Nah, berdasarkan referensi berita yang kami dapatkan dari Republika, ada kurang lebih sekitar 16.000 anak yatim yang menjadi yatim akibat COVID-19. Nah, inilah yang tentu kita bisa membayangkan anak-anak yang tidak ada orang tuanya, anak-anak yang masih membutuhkan uluran tangan untuk meneruskan pendidikannya, tiba-tiba terganggu kondisi keekonomiannya karena orang tuanya meninggal. Nah, ini yang kemudian kita ingin membantu. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan dan ekonomi saja yang terdampak, tetapi ini juga terasa bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan kita coba membantu, kita bekerja sama dengan Jadi Berkah ID untuk membuat program yang kita fokuskan ke anak-anak yatim. Nah, tentu salah satu alasan terbesar kita, salah satu semangat giroh kita untuk melakukan kegiatan ini, tentu kita berpegangan kepada hadis ini. Yang hadis ini sudah sangat populer bagi kita semuanya.
Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Jadi artinya ini Rasulullah itu ingin menggambarkan dekatnya jari-jari tersebut antara beliau dengan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Dan ini yang kita ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, ayo mari kita sama-sama bergerak bersama, bergotong royong bersama untuk mensukseskan program ini. Nah, ini beberapa aktivitas penyaluran gizi selama ini yang berkaitan dengan program anak yatim di kantor perwakilan Kaltim, kemudian juga di kantor perwakilan Sumatera Selatan di Palembang, kemudian juga di Banten pun juga kita melakukan penyaluran, mulai dari kita memberikan dalam bentuk paket makanan, kita memberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah, ataupun juga kita memberikan dalam bentuk dana bantuan tunai secara langsung. Jadi tergantung dari kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini yang terakhir yang menjadi inti dari hal yang ingin saya sampaikan. Kita bekerja sama dengan Jadi Berkah ID untuk melakukan program Mulia Yatim Piatu. Jadi kami mengajak para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian pada hari ini, ayo kita memanfaatkan momen ini. Kalau biasanya banyak yang melaksanakan program yatim ini pada saat bulan Muharram, yang pada saat bulan Agustus kemarin. Nah, kita coba mendobrak hal tersebut. Jangan peduli, bukan hanya pada saat bulan Agustus saja kita peduli dengan yatim, tapi kita juga mengajak peduli di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Agustus. Jadi kita memberikan kemudahan untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin melaksanakan program ini, cukup nanti melakukan transfer ke rekening virtual account-nya BSI yang sudah tertera di bawah ini, dan jika tidak mempunyai rekening BSI, tinggal cukup memasukkan kode bank 451 sekian-sekian nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Nah, tentu ini merupakan niat baik kita bersama, dan mudah-mudahan dari niat baik ini bisa kita teruskan menjadi aktivitas nyata untuk bisa menjadi program kegiatan untuk memuliakan yatim piatu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kesempatan kali ini, terutama untuk teman-teman dari Jadi Berkah ID dan juga dari Ustadz Fauzil Adi. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, dimudahkan Allah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi kita sudah lebih mengenal ya apa itu Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan bagaimana program-program yang tadi disampaikan yang tentunya bekerja sama dengan jadiberkah.id. Dan kini kita mau lebih mendalam juga mengetahui tentang apa ini program dari jadiberkah.id dan lebih dalam lagi tentang jadiberkah.id ini sendiri dari Pak Bagus Ikhwantoro selaku manajer dari jadiberkah.id. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami menyapa sahabat Jadi Berkah yang ikut dalam webinar ini, yang hadir bapak-bapak, ibu-ibu atau rekan milenial, kemudian Bapak Dedi Venalosa, Ustadz Fauzil Adim. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi kerjasama dari Lasnas IZI, dan ini mudah-mudahan selain kita webinar yang dikelola oleh Jadi Berkah, kita juga akan menggandeng semua mitra yang bergabung di dalam Jadi Berkah, sehingga sosialisasi atau perkenalan dengan mitra untuk komunitas Jadi Berkah menjadi lebih dekat. Baik, boleh dibantu Mbak Fitri.
Ya, oke. Jadi apa itu Jadi Berkah? Jadi Berkah merupakan platform zakat, infak, dan wakaf atau JISWAF secara online dalam pengelolaan Bank Syariah Indonesia. Platform Jadi Berkah ID merupakan one-stop donation karena banyak program JISWAF di dalam portal Jadi Berkah dari mitra-mitra yang terpercaya. Jadi ini merupakan salah satu filter atau verifikasi dari BSI. Semua mitra yang bisa masuk dalam Jadi Berkah adalah mitra-mitra yang sudah terakreditasi oleh regulator. Jadi sahabat Jadi Berkah nggak usah ragu lagi, tidak perlu khawatir apakah dananya akan tersalurkan, karena semua yang ada di dalam Jadi Berkah, mitra-mitranya adalah mitra-mitra yang sudah terakreditasi. Apalagi tadi kalau sahabat Jadi Berkah melihat paparan dari Pak Dedi, Direktur LAS IZI, itu sudah beberapa kali LAS IZI mendapatkan akreditasi A. Sahabat Jadi Berkah, sebagai informasi tambahan, bahwa Jadi Berkah itu berdiri pertengahan tahun 2019, namun demikian baru kita tangani secara serius di sekitar September 2020. Nah, alhamdulillah pertengahan Agustus yang lalu dana yang terhimpun di dalam Jadi Berkah itu sudah mencapai angka 1 miliar. Jadi kalau posisi sekarang itu ada di 1 miliar 49 juta, di mana lembaga yang tergabung ada 45 lembaga, programnya ada sebanyak 81 program, di mana donasi yang berpartisipasi untuk berkontribusi di dalam Jadi Berkah itu ada 1.792. Jadi platform Jadi Berkah ini merupakan salah satu fitur layanan dari BSI untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan zakat, infak maupun wakaf. Nah, boleh next, Mbak Akti. Ya, berikut adalah tata cara bagaimana berbagi via Jadi Berkah. Sahabat Jadi Berkah, kalau mau bersedekah di Jadi Berkah itu boleh pertama dibuka linknya di browsernya di jadiberkah.id. Kalau sudah pernah, baiknya sekali dijadikan sebagai fitur favorit, sehingga nanti lagi nggak terlalu sulit. Beberapa share dari pengalaman para donatur Jadi Berkah, diantaranya mereka memasang alarm di jamnya gitu ya, pagi sebelum sholat subuh, pada saat membangunkan itu sekalian ada note, jangan lupa bersedekah di Jadi Berkah. Ketika diklik langsung masuk Jadi Berkah. Nah, kemudian di dalam Jadi Berkah ada program zakat, infak, dan wakaf. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih apakah untuk berzakat atau berinfak atau berwakaf. Nah, kalau misalkan untuk pilih infak, nanti akan muncul pilihan program dari bermacam-macam mitra Jadi Berkah. Nah, selanjutnya sahabat Jadi Berkah tinggal memasukkan data donatur, nama atau kalau mau disebut hamba Allah atau mau atas nama orang tua itu bisa juga diketikkan. Kemudian ada nomor handphone, ada alamat email, kemudian nanti masukkan nominal yang akan dimasukkan. Apabila nominal yang dipilih tidak ada dalam pilihan, pilih saja lainnya, nanti masukkan nominalnya. Kemudian pilih lanjutkan, akan ada kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA ini perlu dilakukan karena zaman sekarang bukan hanya kebaikan yang semakin semarak, tapi banyak juga orang-orang yang tidak baik melakukan aktivitas digital. Sehingga untuk menghindari terjadinya penuh server Jadi Berkah, kita harus melakukan preventif dari aktivitas robotik, maka ada fitur CAPTCHA. Setelah itu akan muncul nomor virtual account. Nah, sahabat Jadi Berkah tadi disampaikan oleh Pak Dedi untuk bersedekah
bantuan para anak-anak yang ditinggal orang tuanya, itu sudah disebutkan virtual account-nya, itu untuk memudahkan acara ini. Tapi kalau teman-teman nanti mau milih program easy yang lainnya, itu akan muncul virtual account yang berbeda. Setelah virtual account selesai, bagaimana selanjutnya? Untuk sahabat Jadi Berkah yang nasabah BSI, itu bisa melalui mobile banking BSI, pilih menu berbagi siswa, lalu nanti dari menu berbagi siswa, boleh maaf lanjut Mbak Fitri. Next Mbak Fitri. Mbak Fitri, boleh dibantu next. Baik, jadi sahabat Jadi Berkah, kalau sudah muncul virtual account-nya di mobile banking, nah ya, terima kasih. Nah ini di mobile banking ada menu berbagi Ziswaf, kemudian diklik menu berbagi Ziswaf, akan ada pilihan. Nah pilihannya dipilih jadiberkah.id. Selanjutnya nanti masukkan nomor virtual account, langsung dilanjutkan transaksi, otomatis didebet sejumlah nominal yang didaftarkan. Nah, dalam kesempatan ini nanti kalau sahabat Jadi Berkah akan berdonasi, bisa juga melalui menu transfer. Menu transfer di BSI Mobile ataupun dari Mandiri atau BRI, BNI atau Bank BCA, itu bisa melalui menu transfer, tinggal di depannya ditambahkan kode 451, atau kalau misalkan ada pilihan bank, pilih saja Bank BSI. Lalu dimasukkan nomor virtual account-nya. Lanjut Mbak Fitri. Nah, jadi kenapa melalui jadiberkah.id? Pertama, sahabat Jadi Berkah akan lebih mudah untuk melakukan donasi. Nggak perlu lagu-lagu lagi, tinggal klik saja di mobile bankingnya jadiberkah.id, lalu tinggal dipilih saja mitra lembaganya, mitra lembaga Easy, misalkan, kemudian nanti dari Easy juga ada banyak pilihan lembaga, itu bisa tinggal dipilih. Kemudian cara membayarannya juga mudah, bisa melalui mobile banking ataupun dari bank lain. Lalu nanti donasinya bisa dimonitor. Maaf, suara kurang jelas ya. Baik, saya coba lebih dekat. Jadi dengan Jadi Berkah, berdonasinya lebih mudah, cara pembayarannya juga banyak pilihannya, bisa dipantau monitoring penghimpunannya. Next, Mbak Fitri. Ya, ini contoh-contoh program Jadi Berkah, banyak sekali pilihan program Jadi Berkah. Sahabat bisa pilih program apa saja. Terkadang memang kita mengetahui ada orang yang punya kecenderungan untuk berdonasi di dunia pendidikan, ada juga orang yang senang berdonasi di rumah ibadah atau pesantren. Nah, itu semua tersedia di portal Jadi Berkah. Demikian saja Mbak Fitri, secara ringkas kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa dimaksimalkan untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Fauzil Adin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama-sama kita mendengarkan dari Bapak Dedi Fenalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan dan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan juga dari Pak Bagus tadi ya, baru saja kita mendengarkan tentang jadiberkah.id itu sendiri seperti apa. Dan kalau sahabat Easy juga sahabat jadiberkah.id ingin
lebih tahu apa sih ini yang tadi disampaikan oleh Pak Bagus Ikhwantoro selaku manajer Jadi Berkah ID, silahkan boleh langsung di-scan QR Code yang ada di layar dengan menggunakan scan aplikasi barcode ya. Jadi nanti pada saat scan itu bisa langsung kelihatan apa program yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi maupun Pak Bagus. Jadi program kerjasama Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia bersama jadiberkah.id. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dedi dan Pak Bagus. Nanti mungkin akan ada pertanyaan dari sahabat Izi maupun sahabat jadiberkah.id. Tapi sebelumnya Pak Dedi dan Pak Bagus, kita ingin menyapa juga ini. Ada salah satu narasumber gestar kita yang paling utama. Kita akan mendengarkan materi kali ini dari Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Itu nama lengkap beliau. Tapi biasanya kita mengenal dengan Ustadz yang memiliki segudang karya tentunya dengan panggilannya Ustadz Fauzil Adim. Ustadz Fauzil Adim ini ternyata sahabat Izi dan sahabat jadiberkah.id. Beliau juga merupakan seorang penulis yang aktif dan produktif. Beberapa tulisannya sangat menyentuh kalau Fitri sendiri membacanya ya, dan menginspirasi banyak orang. Setuju nggak sahabat Izi, sahabat jadiberkah.id? Merasa seperti itu juga ya, tulisan-tulisannya sangat menyentuh. Dan beliau juga tentunya lebih banyak membicarakan tentang parenting. Jadi beliau dikenal juga sebagai pakar parenting. Kita langsung sapa beliau yuk, sahabat Izi dan sahabat jadiberkah.id. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita semua hari ini dan mudah-mudahan menjadi kesehatan yang penuh barokah. Karena tanpa barokah kesehatan melalaikan kita. Amin, amin ya Allah. Ya Ustadz, ini kita kali ini, Alhamdulillah ya Ustadz Fauzil Adim ini sudah kesekian kalinya. Bahkan mungkin kalau Fitri lihat sudah memasuki puluhan episode bersama event-eventnya Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kali ini kita spesial Ustadz, karena bersama jadiberkah.id dan Bank Syariah Indonesia. Temanya insya Allah kita ingin mendengarkan dari Ustadz Fauzil Adim tentang bagaimana mengoptimalisasikan untuk masa depan anak, begitu Ustadz. Mungkin ada ayah bunda di sini yang mendengarkan atau yang lagi menyiapkan. Dan Ustadz, ini Fitri nyontek sedikit ini Ustadz. Kalau dari yang hadir ya, yang hadir itu ada, Masya Allah, dari Jayapura hadir. Wah, Assalamualaikum Jayapura. Lama saya tak ke sana. Iya, lalu ada dari Jogja, Mojokerto, Jawa Barat ya, dari Kuningan, ini Kumaha Damang, Kuningan, lalu juga ada dari Natuna, Masya Allah, Natuna, Lombok, dan ini ada dari, ini ada Lebihin. Lebihin siapanya Leminho ini ya? Dari Korea Selatan ini tampaknya. Dari Korea Selatan hadir, Masya Allah. Lalu Lombok Tengah hadir, banyak sekali, Bengkulu dan yang lainnya. Mohon maaf sahabat Izi dan sahabat Jadiberkah ID yang belum Fitri bisa sebutkan satu persatu, tapi rasanya ini dari Sabang sampai Merauke belum Fitri baca sih ya, tapi Jayapura tadi ada. Wah, ini Masya Allah sekali. Jadi insya Allah berkah acara ini. Kita sudah tidak sabar ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Fauzil Adim tentang optimalkan potensi anak untuk masa depan. Silakan Ustadz Fauzil Adim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ini merupakan tema yang sangat menarik sebenarnya. Kok pakai sebenarnya ya? Yang perlu dibicarakan cukup panjang, tetapi waktu kita sangat sempit. Mudah-mudahan di sempitnya waktu ini ada hal-hal, ada poin-poin yang dapat kita ambil sebagai pelajaran. Karena kita berbicara mengenai potensi. Nah, ini saya jadi ingat disiplinnya kalau dulu waktu ngaji di kampung mesti dimulai dari takrif, dari definisi. Karena definisi ini akan memudahkan kita memahami sehingga kita tahu first thing first, apa yang paling penting. Karena dalam situasi, kondisi, keadaan di tempat kita itu tidak sepenuhnya sama. Di Jogja, Jakarta, aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas pendidikan, baik yang berupa hardware maupun
mindware itu maupun softwarenya itu cukup mudah. Tetapi tidak demikian halnya dengan sebagian saudara-saudara kita di tempat-tempat lain. Karena itu mari kita bicara terlebih dahulu, apa sih potensi anak itu? Apakah potensi itu? Kita perlu membicarakan ini sekali lagi agar tidak salah arah. Secara sederhana, potensi adalah kapasitas untuk berkembang. Potensi itu juga bermakna keadaan atau kualitas yang menjadikan seorang anak itu memiliki kekuatan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapainya. It means that, itu artinya bahwa ada sesuatu yang ingin dicapai, ada sesuatu yang ingin diwujudkan. Dan sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin diwujudkan, sesuatu yang ingin diperjuangkan, itu adalah hal-hal yang sifatnya intangible. Itu hal-hal yang sifatnya non-teknis, yang bersifat bukan bersifat bendawi, gitu ya. Ada beberapa macam potensi yang berpengaruh terhadap kemungkinan sukses di masa yang akan datang. Yang paling pokok ada 3, tapi saya sebut 4 karena yang keempat ini sering dibicarakan. Yang pertama adalah kualitas mental. Kualitas mental inilah yang mengantarkan, kualitas mental inilah ketika bagus, kokoh, dan Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran jadi berkah tadi itu. Kemudian ada dari Izzi ini dapat bukan hanya memberikan fasilitas dan pendampingan finansial yang itu sangat diperlukan, ya, itu memang betul-betul mereka perlu untuk berkembang. Lebih dari itu, dan saya berharap ini merupakan satu bagian dari komitmen, karena ada event-event semacam ini merupakan bagian dari upaya, bagian dari proses pembentukan mental. Kualitas mental ini adalah hasil didikan, dan kualitas mental inilah yang menerangkan mengapa ada orang-orang yang mereka ini tumbuh berkembang di daerah-daerah, di tempat-tempat yang aksesnya sulit, di tempat-tempat yang mereka fasilitasnya kurang, jauh dari lembaga pendidikan yang bagus, cari buku susah, tetapi mereka memiliki daya juang yang sangat tinggi. Mereka bisa meraih sukses. Mereka tak tahu bakat itu apa, mereka tak tahu apa itu IQ orang tuanya, apalagi bahkan guru-guru juga banyak tidak tahu, tapi mereka memiliki kualitas mental. Nah, kualitas mental ini yang sebenarnya juga perlu kita bicarakan secara tersendiri. Nanti mudah-mudahan saya sempat membicarakan semacam mapping, semacam pemetaan sederhana, sehingga dengan itu kita dapat mempertimbangkan apa saja kalau begitu yang perlu kita persiapkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, minat. Orang sering membicarakan ketika berkenaan dengan potensi itu semata-mata berkenaan dengan kemampuan, kecakapan, ya, atau bakat misalnya. Tapi lupa bahwa ada yang jauh lebih powerful, ada yang jauh lebih bertenaga, ada yang jauh lebih besar sumbangannya. Manakala minat itu sedemikian kuat. Saya alhamdulillahirabbil alamin ketika saya SD misalnya, kalau dari pemetaan kemampuan, ulangan misalnya, paling bagus nilai saya itu dalam bidang matematika dan sains, math and science. Matematika itu jarang saya dapat nilai 7. Jangankan 7, 8 aja jarang. Biasanya kalau nggak 9, 10. Nah, begitu juga dengan sains, walaupun agak lebih rendah, lebih kuat di matematikanya. Akan tetapi, one day, suatu ketika, nah, pemicu-pemicu ini menarik. Ada yang sifatnya seolah-olah itu alamiah, ada pemicu-pemicu begitu, tapi ada yang memang orang tua atau pendidik secara sengaja memicukan itu, memantik, mendorong, memunculkan, membangkitkan hal-hal yang menggerakkan. Nah, yang saya katakan adalah pemicu yang berkenaan dengan diri saya. One day, suatu hari, ada lomba baca puisi diumumkan pada saat upacara bendera. Saya waktu itu masih kelas 3 dan saya tidak diikutkan karena memang yang diikutkan bukan anak kelas 3. Dan apalagi saya waktu itu untuk pelajaran bahasa Indonesia maupun mengarang nilai saya jelek. Sampai lulus SD pelajaran yang nilainya paling jelek adalah mengarang. Nah, teruskan lagi. Ketika dibacakan oleh guru, diumumkan lomba baca puisi, semuanya puisi karya orang lain.
Dan itu wajar gitu ya, namanya lomba baca puisi kan harus ada standarnya. Yang saya ingat ada puisi karya Bagdi C. Sumanto yang judulnya Pabrik, dan setelah itu ada puisi-puisi yang lain yang saya tidak ingat lagi gitu, tidak ingat lagi. Saya bertanya, saya semacam protes, kenapa tidak ada puisi-puisi tulisan siswa-siswa sendiri? Nah, pertama saya memang bukan tidak diikutkan, saya belum waktunya. Nah, kedua, apalah artinya? Saya masih anak-anak waktu itu. Tetapi peristiwa itu betul-betul berkesan buat saya. Saya pengen nulis. Pulang sekolah saya berusaha. Tidak ada yang memberikan kepercayaan kepada saya kecuali one person, satu orang, yaitu ibu saya. Nah, ini artinya bahwa minat itu memang sangat berpengaruh, sangat besar peranannya. Tetapi ada hal yang juga tidak boleh diabaikan, yakni dukungan, walaupun dukungan itu tidak selalu berupa pendampingan, karena tidak semua orang tua itu mampu memberikan pendampingan. Mereka dapat memberikan dukungan, tapi tidak mampu memberikan pendampingan. Nah, ibu saya mengatakan, gak popo, nak, gak apa-apa. Orang mengatakan kamu gak berbakat, gak apa-apa. Ibu yang mendoakanmu kalau kamu suka. Nah, itu yang pertama, minat. Dan minat itu dapat dibentuk dan sangat mungkin berubah. Sangat mungkin berubah. Nah, karena itulah kita perlu memikirkan hal-hal yang lebih kokoh, alasan yang lebih mendasar dari minat anak itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai deliberative practices. Deliberative practices ini sebenarnya kalau di Indonesia gimana ya? Seseorang misalnya yang disebutkan oleh Geoff Colvin dalam Telephone is Overrated maupun dalam buku Sudden Genius yang ditulis oleh Andrew Robinson. Nah, di kedua buku ini ditekankan betul bahwa seseorang yang tidak memiliki bakat sama sekali tetapi memiliki tough disiplin yang sangat kuat untuk berlatih, menempa dirinya, mengasah kemampuannya secara sengaja. Maksudnya secara sengaja begini, ada orang yang tiap hari ngetik. Sekarang sudah semakin jarang, zaman saya awal kuliah itu di dekatnya kampus UGM banyak sekali tukang ketik. Tetapi dia hanya ngetik, hanya memindahkan huruf ke mesin ketik. Tidak ada upaya secara sengaja sebagai deliberative practices agar dia menguasai apa yang diketiknya misalnya, atau orang yang sudah sering melakukan sesuatu, tapi itu hanyalah sekedar praktek biasa, maka walaupun dia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka tidak ada peningkatan yang berarti. Ya, masih gitu-gitu aja. Tidak ada peningkatan, pelejitan kemampuan yang berarti. Nah, kemudian yang keempat adalah bakat. Apakah yang dimaksud dengan bakat itu? Bakat itu merupakan sering dibahasakan sebagai natural aptitude or skill. Natural aptitude jadi or skill, keterampilan yang kecondongan, kelebihan yang secara alamiah itu dimiliki oleh seseorang. Nah, ada yang berbicara mengenai bakat, ada juga yang berbicara dengan bahasa kecerdasan, misalnya dalam buku A Frame of Mind, kecerdasan majemuk. Ketika orang berbicara mengenai kecerdasan majemuk, juga orang sering lupa dengan bukunya Gardner yang lainnya, yakni yang judulnya Five Minds for the Future. Yang saya maksudkan adalah bahwa ketika menyebutkan buku ini Five Minds for the Future oleh Howard Gardner, bahwa betapapun kita itu memiliki, katakanlah orang menyebutnya bakat, tetapi jika kualitas mental, disiplin salah satunya, saya tidak membahas seluruhnya, itu tidak dimiliki, maka seseorang tidak akan dapat meraih keberhasilan. Karena itu saya ingin mengajak untuk lebih sempit. Apa yang kita perlukan agar kita bisa menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan diri kita, kalau guru menyiapkan murid-muridnya di rumah, di rumah. Sehingga dari pemetaan tadi ada 4, ada sikap mental, kemudian juga ada minat, kemudian ada deliberative practices, dan kemudian ada bakat. Kalau semuanya keempat-empatnya dioptimalkan, Masya Allah. Tetapi kalau seandainya kita ini
tidak mengoptimalkan keempat-empatnya, maka kita menempa di poin 1 dan 2 akan berimbas kepada yang ketiga. Dan kalau yang ketiga ini betul-betul ada pendampingan, dilatihkan betul, maka walaupun orang tidak tahu yang keempat, itu sebabnya saya tidak menyebutkan di awal, tidak tahu yang keempat yang dibakat, orang itu bisa meraih sukses, meraih keberhasilan yang luar biasa. Kalau disederhanakan, maka kita dapat memetakannya menjadi 2. Yang pertama adalah karakter, dan inilah yang seharusnya dibangun oleh sekolah. Karakter itu kalau takrifnya adalah a particular combination of qualities in a person that makes them different from others. Karakter itu adalah kombinasi tertentu, kombinasi yang unik dari kualitas-kualitas diri pada seseorang. Maksudnya kualitas diri itu begini, contohnya. Orang baik itu murah senyum, tapi senyum itu tidak dengan sendirinya menunjukkan dia orang baik. Nah, karena itu yang lebih perlu dibentuk itu adalah kebaikan itu yang menjadikan dia itu berbeda dibandingkan orang lain. Nah, kita akan bicarakan rinciannya walaupun tidak sepenuhnya mendalam masing-masingnya gitu ya. Tapi ini yang perlu difikirkan, ini yang perlu dipersiapkan, ini yang perlu dimatangkan oleh orang tua ataukah oleh sekolah. Secara lebih khusus, kalau orang bertanya, kenapa sih perlu sekolah? Ya, ini tujuannya. Kalau kita merujuk kepada peristilah dalam Arab, maka pembangunan karakter itu disebut sebagai bina'us syakhsiyah. Yang bina'us syakhsiyah itu dapat diterjemahkan sebagai pembentukan kepribadian. Nah, karakter sendiri dalam berbagai perbincangan, maka itu lebih dekat dengan akhlak. Nah, dalam khazanah Indonesia, ketika kita berbicara tentang karakter, juga masih sangat sering kita jumpai kerancuan-kerancuan antara karakter dengan habit, kebiasaan, atau dengan temperamen. Sehingga mengatakan kalau seolah-olah orang Bugis itu karakternya kasar. Bukan. Orang Jawa karakternya lembut. Tidak. Ini bukanlah karakter. Mungkin temperamen. Maka dalam psikologi itu ada namanya TCI, Temperament and Character Inventory. Baik, dari karakter kita beralih ke poin kedua. Karena inilah 2 hal yang perlu dibentuk, 2 hal yang perlu dibangun. Karakter dan kompetens. Orang sering rancu adalah kompetensi dengan kemampuan. Apakah kompetensi itu? The ability to do something well. Kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sangat baik. Lalu kemampuan sendiri itu apa? Yakni kekuatan fisik, kekuatan mental, atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Masih agak bingung? Begini, saya bisa mengambil gambar dengan menggunakan kamera DSLR, ini bukan kamera DSLR, dengan hasil bagus. Syarat dan ketentuan berlaku. Sudah disetelkan, cuacanya mendukung, saya tinggal membidik, cari angle masih bisa lah itu. Hasilnya bagus. Tapi ketika sedang memotret begini, awan bergulung-gulung. Kalau pakai HP sekarang lebih mudah ya, apalagi kalau HP fitur kameranya sudah canggih itu. Nah, awan bergulung-gulung, kondisinya berubah, maka saya tidak bisa menghasilkan gambar yang bagus. Artinya saya itu mampu mengambil gambar yang bagus, but I have no competence. Tapi saya tidak memiliki kompetensi. Nah, karena itu kalau kita ini menyiapkan anak-anak kita di sekolah misalnya, harusnya nggak perlu. Sekarang sih memang tidak ada namanya UAN, USBN. Tapi bukan berarti tugas kita selesai. Justru UAN USBN kemarin itu menyadarkan kita betapa banyak sekolah yang salah langkah. Yakni sekolah itu tidak menyiapkan anak didiknya untuk menjadi orang yang kompeten. Sehingga sampai ada tim sukses 6 bulan sebelum UAN dilatih mengerjakan soal. Mereka terlatih mengerjakan soal, tetapi tidak mumpuni, tidak matang betul dalam pemahaman mengenai konsep-konsep pelajarannya. Maka 2 bulan setelah UAN lupalah mereka. Mereka tak lagi mampu, tak lagi cemerlang. Itu artinya bahwa yang dibentuk tersebut, yang dibangun tersebut bukanlah kompetensi,
melainkan hanya kemampuan saja, kemampuan semata-mata. Nah, jadi kalau misalnya sekolah itu dari awal sudah memiliki komitmen, sekolah itu dari awal sudah memiliki arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk membangun kompetensi, maka seharusnya tidak perlu gelisah. Di titik inilah maka guru-guru terbaik, guru-guru senior itu ditempatkan di kelas bawah. Kalau SD kelas 1, 2, 3 adalah guru-guru paling berpengalaman. Guru baru yang masih unyu-unyu, yang belum punya pengalaman, itu tepatnya di kelas 6. Kalau proses pendidikannya betul. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Kalau proses pendidikannya benar, kelas 1 itu mereka masih punya semangatnya masih menyala-nyala, dan di sini dibentuk sikap mentalnya terhadap belajar. Nanti ketika kelas 4 mereka sudah bisa menjadi self-starter. Self-starter itu mereka belajar tanpa perlu diobrak-obrak, tanpa perlu dioprak-oprak. Hari ini kita banyak yang gelisah, Pembelajaran daring masa pandemi, banyak yang ribut karena mengatakan ini gara-gara benda kota ini. Maka anak-anak jadi gak karuan. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Karena tidak kita siapkan. Karena itulah alih-alih kita ini membicarakan faktor-faktor yang sifatnya teknis semata-mata, yang lebih mendasar adalah menyiapkan kualifikasi mental pada diri mereka. Nah, dari sini saya ingin beranjak lebih jauh. Lalu kompetensi apa saja yang harus kita siapkan agar mereka itu dapat menjadi individu yang berhasil. Tapi sebelum itu, mari kita bicarakan terlebih dahulu, karena tadi sudah sempat saya sebut mengenai karakter, dan banyak salah paham mengenai karakter itu, karena itu ingin saya sebut. Saya tidak membahas seluruhnya. Karakter itu, kalau kita ingat dulu ketika kita belajar mengenai taksonomi afektif dari Bloom, maka karakter itu adalah the end of the process, akhir dari proses. Bedakan dengan taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif yang klasik sekali, paling bawah namanya pengetahuan. Di atasnya namanya pemahaman, comprehension. Di atas pemahaman itu namanya application. If you understand, if you have any comprehensive understanding, you can practice it. Kalau Anda itu memiliki pemahaman, kalau Anda memiliki penguasaan dengan pemahaman yang mendalam, maka Anda dapat menerapkan. Itu level ketiga. Itu level ketiga adalah practicing. Nah, di atasnya practicing itu ialah kita mampu melakukan analisis. Ini masih kognitif, melakukan analisis. Oh, ini begini, oh ini begini, ini begini. Nah, di atasnya analisis itu kita mampu melakukan sintesis, menggabungkan di antara sekian hal, kemudian mengambil kesimpulan yang baru. Dan di atasnya lagi itu adalah apa yang disebut sebagai evaluation. Evaluation. Kalau dalam taksonomi yang baru namanya creation. Nah, menciptakan evaluation, kita melakukan evaluasi, menilai ini nggak pasnya di sini dan macam-macam. Nah, dalam bahasa agama tingkatan tinggi namanya faqih, ya. Nah, itu taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif. Sampai di level tertinggi sekalipun, kita itu betul-betul matang sekalipun, memahami betul, itu tidak ada hubungannya dengan karakter sama sekali, tidak ada hubungannya. Orang itu bisa tetap bisa merokok, walaupun dia seorang dokter spesialis penyakit dalam. Pertanyaannya, dia paham nggak bahaya merokok? Oh, sangat paham. Bukan hanya tahu, paham, bahkan paham sekali, dia bisa merekomendasikan kepada pasiennya untuk tidak merokok. Tetapi ini pemahaman tidak berpengaruh terhadap karakter. Nah, karena itu kalau kita ini kepada anak misalnya hanya memberitahu, padahal anaknya itu paham, Ustaz. Kok anaknya tetap gitu melakukan yang nggak baik? Karena tahu itu tidak mempengaruhi perilaku, tidak mempengaruhi sikap, tidak. Kalau orang itu sudah memiliki sikap, lalu memiliki pengetahuan, maka akan bertambah kuatlah sikapnya. Nah, ini tadi sekali lagi adalah kita berbicara mengenai taksonomi kognitif. Ada taksonomi afektif. Taksonomi afektif. Dalam taksonomi afektif paling rendah namanya kesadaran.
Istilahnya receiving, kesadaran. Itu menunjukkan bahwa kesadaran itu merupakan proses yang berbeda daripada pengetahuan maupun pemahaman. Dengan demikian maka caranya juga berbeda untuk bisa membangkitkan kesadaran. Ingat tadi bahwa kognisi itu walaupun bertingkat-tingkat sampai pemahaman yang mendalam sampai mampu melakukan analisis, itu tidak mempengaruhi kesadarannya sama sekali karena wilayahnya berbeda. Ibaratnya HP GSM, kita kasih kartu CDMA, ya nggak masuk gitu, nggak masuk. Nah, sekali lagi. Nah, di atasnya kesadaran itu, kesadaran ini paling bawah dalam taksonomi afektif. Tapi kalau orang itu sudah muncul kesadaran, maka dia akan tergugah untuk menerapkan, untuk melakukan, untuk participating, untuk melakukan apa yang menjadi kesadarannya. Nah, di atasnya lagi namanya internalizing, internalisasi penghayatan, ya. Penghayatan. Nah, di atasnya lagi itu namanya organizing. Organizing itu yakni dia mengikatkan diri, dia memiliki kesadaran tentang agama ini, tapi dia belum memiliki pengetahuan agama yang mencukupi. Maka ketika dia ada sesuatu, dia akan berusaha. Menurut agama saya bagaimana? Menurut agama saya gimana? Jadi dia sudah mengikatkan diri. Nah, tingkatan tertinggi itu namanya characterizing, karakterisasi diri. Jadi karakter itu menunjukkan erat kaitannya dengan faith, keyakinan. Faith sering diterjemahkan sebagai iman walaupun tidak sepenuhnya tepat. Nah, faith. Kemudian erat kaitannya dengan nilai-nilai hidup, values to believe and live by. Nilai-nilai yang dia yakini dan dia hidup dengannya. Nah, untuk bisa menjadi kesadaran, untuk menjadi sesuatu yang diyakini, maka kita menanamkannya, membentuknya pada diri anak-anak kita ialah dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah dan kalimat-kalimat larangan yang disertai dengan bayan itu penjelasan. Sehingga dengan itu keyakinannya kokoh, landasannya juga kuat. Nah, kemudian berikutnya lagi ada integritas, ada honesty atau kejujuran, gitu ya. Ada kejujuran, itu sebagai unsur-unsur pembentukan karakter yang dari sini nanti kalau seseorang ini sudah kuat betul tadi itu faith-nya, nilai-nilai hidupnya, prinsip-prinsip dalam hidupnya, kemudian integritasnya, kejujurannya, maka dia akan memiliki self-determination. Hidup ini mestinya, saya harus begini, saya harus begini, harus begini. Yang dari situ maka akan memunculkan apa yang disebut sebagai expected behaviors. Oh, kalau begitu saya harus berbuat ini. Oh, kalau begitu perbuatan ini mulia. Oh, kalau begitu perbuatan ini baik. Aku ingin sekali melakukannya. Expected behaviors, misalnya contoh sederhana. Saya nanti malam harus bangun malam, harus qiyamul lail. Walaupun gagal, bangun sudah mepet subuh. Ini merupakan expected behavior yang sangat harap. Keberhasilannya untuk sampai wudhu sebelum subuh itu, lalu sholat hanya 1 rakaat misalnya, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Tetapi ini sangat berbeda dengan orang yang melakukan hal sama. Sementara perilaku itu bukanlah perilaku yang dia menilainya sebagai hal yang baik yang diharapkan, melainkan semata-mata karena tidak berdaya untuk mengatakan tidak. Maka kita menjumpai ada anak-anak yang selama di boarding school dibiasakan terus, tapi begitu pulang ke rumah, belum sampai di rumah, hal-hal baik itu sudah hilang, terlepas satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini menyedihkan tentu saja. Nah, saya teruskan lagi, ini tadi hal-hal yang berkenaan dengan karakter, sehingga dari situ semuanya akan melahirkan motivasi yang bersifat otonom, autonomous motivation. Maksudnya motivasi yang bersifat otonom itu bagaimana? Kita jadi mengingat istilah mengenai orientasi motivasional itu ya, yakni ada yang bersifat otonom, ada yang bersifat istilah bahasa Inggrisnya control orientation, dipengaruhi oleh faktor dari luar, dan yang ketiga yang disebut sebagai emotivation, keadaan di mana seorang anak itu atau orang dewasa tidak memiliki motivasi sama sekali, ditakut-takuti tidak takut, diiming-iming tidak kepingin.
Dari sini maka kita memahami juga kenapa ada orang yang mereka ini tampaknya selalu highly motivated, selalu memiliki motivasi yang kuat, motivasi yang sangat tinggi. Nah, padahal nggak pernah itu ikut training motivasi. Bukan saya mengatakan nggak boleh mengikuti training motivasi, tetapi ketika urutan-urutannya terpenuhi, maka motivasi itu akan terbentuk dalam dirinya. Ingat bahwa motivation itu berasal dari kata motif, gitu ya. Ada motif, the reason for being, alasan mendasar kenapa dia melakukan itu. Yang ini kadang dilupakan sehingga ketika ada training motivasi, tidak jarang hanya berisi penyemangatan saja. Apa bedanya semangat dan motivasi? Semangat adalah keterlibatan emosi pada saat seorang sedang melakukan sesuatu. Kalau orang itu sangat bersemangat, maka dia kinerjanya sangat tinggi. Tinggi belum tentu bagus ya. Nah, teruskan lagi. Nah, itu tadi berkenaan dengan karakter. Lalu kompetensi itu ada 3 yang perlu kita bangun. Loh, apa hubungannya dengan potensi? Apa hubungannya dengan bagaimana agar potensi itu optimal? Ingat potensi tadi ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah berkenaan dengan kompetensi mengelola kehidupannya sendiri. Nah, kompetensi kehidupan itu terbagi menjadi 2, yakni kompetensi personal dan kompetensi sosial. Apa yang dimaksud dengan kompetensi personal? Sebelum saya lanjutkan, mari kita ingat sejenak tentang William James Sidis. Siapa William James Sidis? William James Sidis adalah anak dari seorang profesor. Dia bapaknya ini pengagum berat William James. Ingat William James? William James adalah bapak psikologi behaviorisme. Karena saking takjubnya, saking kagumnya dengan William James, maka ketika punya anaknya ini dikasih nama William James. Karena bapaknya ini namanya Boris Sidis, marganya Sidis, maka anaknya menjadi bernama William James Sidis. IQ-nya hampir 200. Sehingga di usia masih sangat muda, luar biasa itu. Usia belasan tahun sudah lulus dari Harvard University. Itu umur 12 tuh, umurnya luar biasa itu kemampuannya. Tetapi akhirnya Billy Sidis ini melarikan diri dari rumah, melarikan diri dari kampus, meninggalkan semuanya itu dan memilih menjadi tukang cuci piring. Kenapa? Dia tidak nyaman. Ada apa dengan tidak nyaman? Karena dia tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Nah, karena itu hal inilah yang perlu kita bangun. Kompetensi personal. Apa kompetensi personal itu? Kecakapan mengelola diri sendiri. Baik berkenaan dengan kelebihan maupun kekurangan, sehingga menghasilkan manfaat terbaik dan orang itu nyaman dengan dirinya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan usia 0 sampai 5 tahun adalah masa emas untuk apa? Untuk apa? Kita bisa mengisinya dengan apapun, tetapi kalau kita lupa dengan hal yang mendasar, ibarat bangunan sudah sangat tinggi, fondasinya lemah, bisa runtuh, bisa ambruk. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, bertransaksi, beradaptasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Kok kayaknya Pak tadi ditekankan betul mengenai beradaptasi? Ya, saya jadi ingat di masa pandemi ini banyak yang gagal adaptasi, gitu ya. Harusnya bahkan kalau anak-anak itu sudah memiliki sikap belajar yang baik, maka mereka ini ketika belajarnya menggunakan benda kotak semacam ini, yang diperlukan bukan adaptasi, melainkan cuma adjustment. Apa bedanya? Adjustment itu penyesuaian diri secara sederhana, itu adjustment. Nah, tapi fakta yang kita dapati banyak, bukan semuanya, banyak yang mereka itu bahkan memerlukan adaptasi yang sangat sulit. Adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri yang memerlukan usaha yang sangat serius, effort yang sangat besar, dan tidak jarang memerlukan proses perubahan mendasar. Nah, apakah kita tidak perlu adaptasi? Kadang-kala kita perlu, tapi kalau orang itu kompetensi personalnya sudah bagus, gitu ya, dia dapat menerima, oh iya saya kelebihan saya ini, bukan membuat dia merasa sombong, merasa hebat saya,
oh saya punya kekurangan di sini, bukan membuat dia minder, dan dia memiliki kompetensi sosial, maka dia itu akan ringan, akan nyaman untuk belajar dari orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya komponen-komponen dari kecakapan personal maupun kecakapan sosial ini menarik untuk dirinci. Tapi saya hanya sebutkan ini, jadi ini yang perlu dibentuk, ini yang perlu disiapkan. Jadi bukan pada kecakapannya langsung. Hal-hal ini karena nanti akan mempengaruhi kualifikasi mental, kualitas mental. Oh iya, agar tidak salah, tadi adalah kecakapan hidup, life competence, bukan keterampilan hidup. Apa nggak perlu keterampilan hidup? Perlu, tapi pembicaraan ini bukan berkenaan dengan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu life skill, dia bisa nyetrika, menyiapkan dirinya, cuci piring oke, untuk daily life kehidupan sehari-hari dia terampil, itu life skill. Ini juga perlu diajarkan. Tapi yang saya sampaikan adalah life competence, kompetensi hidup, bagaimana menghadapi dirinya dan bagaimana menghadapi orang lain, sehingga menghasilkan manfaat terbaik dan dia menjadi pribadi yang produktif. Nah, unsur-unsurnya apa sih yang penting agar seorang anak itu dia memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dirinya. Banyak poin-poinnya, banyak anasirnya, unsur-unsurnya, tapi yang paling awal adalah kesadaran diri, bagaimana dia memahami, mengenali dirinya, dan kemudian dia memiliki penerimaan terhadap dirinya. Ya. Berikutnya lagi akan sangat baik kalau pada tingkat berikutnya, jadi dia memiliki kemampuan untuk menakar diri, self assessment. Oh, aku ini rupanya lagi marah, dan ini perlu kita ajarkan pada anak. Kadangkala kita menunjukkan pada mereka luapan emosi, tapi tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana mengelola emosi. Jadi kalau anak itu mengenali, oh aku ini sedang marah, maka anak itu bisa nyaman. Misalnya anak saya mengatakan, Bapak, aku tadi itu lagi marah sama Bapak. Ini kan mengkomunikasikan emosi, nggak perlu ngamuknya, ya. Oh, kamu lagi marah. Kamu marahnya kapan? Ya tadi sih Pak, sekarang sudah enggak. Oh, tadi kok nggak bilang, kan tadi masih ada tamu. Oh iya. Nah, marahnya kenapa, Nak? Tadi itu begini. Nah, jadi bisa disampaikan, gimana, Nak? Sebentar dulu ya Pak, aku bicaranya nanti. Kenapa? Aku lagi emosi. Nah, jadi bisa menyampaikan, kan enak kalau gitu kan. Bukan ngamuk. Banyak unsur-unsurnya mengenai kompetensi personal itu, tetapi saya ingin melompat. Nah, kalau maksudnya melompat itu, kalau ini diperhatikan, maka anak itu menjadi optimis, menjadi memiliki inisiatif dan optimisme inilah yang sangat diperlukan untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Banyak orang itu lulus S1, S2, S3, atau mungkin malah ada SS yang lain itu, tetapi optimisme tidak punya, inisiatif miskin, gitu ya. Nah, sedangkan kompetensi sosial, kompetensi dalam berhubungan orang lain, tidak akan muncul dengan baik kalau yang pertama tadi kurang, lemah. Nah, kompetensi sosial ini akarnya hal awal yang harus dimiliki adalah empati dan kesadaran organisasional. Maksudnya kesadaran organisasional adalah saya ini tempatnya di mana sih, nilai saya itu ketika saya memiliki kedudukan itu gimana sih, gitu ya. Nah, ini mohon maaf nih ya, saya jeda sejenak beberapa detik gitu ya, karena ada yang mengetuk pintu gitu ya. Ini di sisi lain kalau online ya. Mohon maaf. Mohon maaf sisi lain. Karena baik, saya teruskan lagi. Jadi kita sampai kepada
sampai kepada keterampilan, kok bukan keterampilan, kecakapan dari kecakapan sosial, empati. Tampaknya sederhana, tapi kalau orang itu tidak memiliki kesadaran organisasional, gitu ya, tidak memiliki kesadaran organisasional, maka dia itu tidak bersedia untuk bekerja dalam tim yang produktif, manakala tempatnya dia merasa merasa seolah-olah menjadi bawahan dari suruh-suruhan dari adik kelasnya misalnya, atau dari orang yang usianya lebih muda misalnya. Nah, ini hal-hal lain, ya, hal-hal lain. Sebenarnya saya masih ingin membicarakan dua kompetensi lain yang perlu kita bangun. Saya hanya ingin menyebut sekilas karena sudah muncul beberapa lontaran untuk waktu bertanya gitu ya. Ini sebenarnya memang perlu dibahas nih, tapi saya perlu bahas sedikit. Setelah kompetensi hidup, berikutnya yang perlu kita bangun adalah kompetensi akademik. Kompetensi akademik ini, nah lagi-lagi, karena itulah tadi saya memberikan peta dulu. Potensi itu apa? Ada kualitas mental, kemudian ada minat, kemudian yang ketiga ada deliberative practices, dan kemudian yang keempat adalah bakat, talents. Nah, kompetensi akademik itu pembentuk pokoknya ada dua. Dan yang perlu kita bangun pertama kali adalah yang satu ini, yakni learning attitude, sikap belajar. Sikap belajar. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Saya sempat menulis di FB, juga sempat menulis di IG mengenai event ini. Saya hanya memberikan ilustrasi. Anak itu tertarik di kelas, nyaman, gitu ya, senang belajar. Kemungkinannya pertama, ada anak yang senang di kelas itu karena memang memiliki sikap belajar yang kokoh. Kalau sikap belajarnya sudah terbangun dengan kokoh, maka walaupun gurunya itu monoton, bicaranya datar-datar saja, dia antusias. Sangat antusias. Bahkan kalau perlu untuk bisa belajar pun berat, dia akan jalani itu. Saya bukan ingin membanggakan diri saya, karena kalau itu terbentuk pada diri saya ketika saya SD, itu artinya bukan saya yang bentuk, melainkan orang tua saya. Ketika kecintaan kepada buku itu sudah sangat kuat, maka saya rela untuk tidak jajan. Uang jajan itu saya simpan, saya tabung. Untuk apa? Agar saya punya cukup uang untuk beli buku. Dan karena buku itu sangat berharga, maka saya lebih memilih untuk jalan kaki sejauh 6 km dan pulang pergi 12 km. Pulangnya cukup menanjak karena ada pegunungan. Nah, tetapi ini tidak dikasih uang. Uang saku dikumpulkan. Itu pun pakai jalan kaki yang jauh. Kalau capek, saya ingat saya tidur di kuburan Cina dulu itu. Tapi kalau sikap terhadap belajar itu lemah, buku sudah dikasih, kursinya pun nyaman, tempat duduk oke, tempat duduk oke. Tetapi tetap tidak bisa seseorang itu untuk menikmati buku, menikmati literatur dan lain-lain. Ini sekedar contoh saja. Jadi yang perlu dibangun pertama kali oleh orang tua ataupun juga oleh guru adalah learning attitude, sikap belajar. Jadi bagaimana murid memiliki sikap yang sangat baik, antusias, sikap yang memuliakan terhadap belajar. Dan inilah nanti yang akan memudahkan terbentuknya budaya belajar, learning culture. Learning culture, budaya belajar, bukan cuma kebiasaan belajar. Apalagi kalau cuma rutinitas belajar. Karena rutinitas belajar tidak sama dengan kebiasaan belajar. Misalnya rutinitas belajar karena memang karena tiap hari harus belajar ditungguin. Maka begitu yang nungguin sudah nggak ada, liburan hilanglah semuanya. Nah, kalau ini sudah terbangun, kalau di SD, maka ini adalah wilayah tugasnya guru kelas 1, 2, 3. Sehingga kelas 4 seharusnya sudah menjadi self-starter. Self-starter itu artinya bahwa nggak pakai disuruh-suruh, nggak pakai dioper-oper. Kelas 4 SD itu sudah kenceng larinya, memaui belajar. Kalau sudah begitu, maka
barulah anak-anak diberikan learning skills, kecakapan belajar, keterampilan belajar, bagaimana murid memiliki keterampilan belajar, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, itu setelah penanaman pembentukan sikap belajar itu. Nah, ini saya langsung lompat kepada poin ketiga mengenai kompetensi, yakni kompetensi karir. Yang ini ada soft skills dan hard skill. Yang ini saya nggak saya bahas panjang. Memang nggak saya bahas, saya sebutkan karena saya sambil lihat jam gitu ya ketika mau membahas. Rupanya waktu kita tinggal 4 menit. Tapi kalau lebih dikit tak apalah itu ya, karena tampaknya saya tengok di Q&A ini sudah banyak dan juga di chat saya tak tengok lagi itu ya. Karena itu saya kembalikan kepada Mbak Fitri Fauziah. Silakan. Iya, jazakallah khair Ustadz Fauzil Adim. Betul sekali Ustadz. Fitri juga nggak terasa nih mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adim, kajiannya karena menarik sekali tentang optimalkan potensi anak untuk masa depan. Dan Ustadz, mungkin Ustadz mau break dulu sebentar, karena Fitri juga banyak pertanyaan masih ongoing terus masuk ya. Dari tadi Fitri membaca yang ada di chat maupun di Q&A. Untuk sahabat Izi dan sahabat Jadi Berkah ID yang ingin bertanya, jangan lupa cantumkan nama, wilayah tempat tinggalnya maksudnya ya, dan nomor handphone atau nomor WA yang memang aktif bisa dihubungin sama panitia. Siapa tahu nanti jadi pemenang dari penerima giveaway. Kali ini Fitri coba baca Q&A-nya, kita ternyata ada Q&A untuk juga Pak Dedi dan Pak Bagus. Jadi Fitri mau menyapa kembali nih Pak Dedi dan Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Dedi, Pak Bagus. Waalaikumsalam. Iya, nah ini ternyata dari sekian belas, hampir memasuki puluhan pertanyaan, ada pertanyaan yang memang diajukan untuk Pak Dedi dan Pak Bagus. Ini yang pertama, kalau Fitri baca dari Mbak Nopi, beneran Mbak Nopi ya, bukan karena Fitri Sunda ini Pak Dedi, jadi dia memang benar namanya Mbak Nopi Nilmalasari. Beliau di Tasikmalaya ini Pak Dedi. Ya. Beliau bertanya, saya seorang owner usaha perdagangan jasa percetakan di Tasikmalaya. Wah, Masya Allah, barakallah ya Mbak Nopi. Biasanya akhir tahun keuntungan saya cukup lumayan Pak Dedi. Lalu berapa ya nisab zakat saya dan bagaimana saya untuk menghitungnya? Silakan Pak Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk zakat pendapatan, zakat dari hasil usaha, itu kita di inisiatif Zakat Indonesia itu mendekatkannya dengan nilai zakat pertanian, nisab zakat pertanian. Jadi kalau nilai keuntungannya itu di atas 653 kg beras atau sekitar 6.500.000, maka dia dikenakan zakat dengan kadar 2,5%. 2,5%. Jadi tinggal itu saja Ibu di berapa penghasilan dari hasil usaha Ibu dari bisnis properti tersebut yang kemudian nanti dikalikan 2,5%. Dan untuk haulnya itu setiap bisa mendapatkan penghasilan. Baik, jazakallah khair Pak Dedi. Ya, dan Mbak ada Fitri. Pertanyaan lagi juga untuk Pak Dedi, tapi sebelumnya Fitri beralih dulu ke Pak Bagus, karena ada juga pertanyaan untuk Pak Bagus ini tentang Jadi Berkah ID. Boleh bertanya ke Pak Bagus, apakah ada program lain yang bekerja sama dengan IZI selain yang tadi Pak Bagus tampilkan di PPT-nya, Pak? Silakan Pak Bagus. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau saya lihat, saya yakin sebenarnya dari ini banyak sekali program, tapi yang kita tampilkan di Jadi Berkah dari ISI itu saya baca ada tiga program. Sebentar. Dari
Easy. Nah, ini saya coba lihat di handphone saja. Saya tinggal cari logonya Easy. Sebentar. Sehingga saya ada 3 nih. Hanya memang dalam kesempatan ini satu saja yang ditampilkan supaya penghimpunannya bisa lebih maksimal. Kalau dari IJI sendiri untuk program infaknya, yang pertama itu ada zakat ringankan beban sesama terdampak gempa Sulawesi Barat. Yang kedua, zakat ibu tangguh muliakan balita. Yang ketiga, zakat ibu tangguh bebaskan hutang. Demikian jawaban yang kami sampaikan. Nah, tapi saya yakin kalau misalkan untuk program-program lainnya bisa dikomunikasikan langsung ke call center-nya IZI. Saya yakin dari pihak IZI memang memilihkan untuk program unggulan 3. Yang untuk kelasnya ya, kalau untuk wakafnya lain lagi dari grupnya IZI. Terima kasih Mbak Fitri. Baik, sama-sama Pak Agus. Dan ini ada satu lagi nih pertanyaan. Kelihatannya ini memang lebih ke Pak Dedi ya, karena pertanyaannya seperti ini Pak Dedi. Untuk program COVID-19 dari IZI ini sudah sejak kapan ya Pak dijalankan? Dan apakah ada syarat untuk bisa mendapatkan bantuan untuk bantuan tersebut? Seperti itu Pak Dedi. Silakan tafadhol. Ya. Untuk program COVID itu kita sudah mulai menjalankannya mulai dari bulan Maret tahun 2020 dengan berbagai macam program ya, tadi program sembako dan juga program program bantuan pendidikan, dan juga nanti ada juga program dalam bentuk bantuan kesehatan. Nah, untuk bisa mengakses ataupun mengakses informasi syarat-syarat penerima manfaat dari program ini bisa menghubungi call center-nya IZI ataupun juga bisa mengirimkan email ke inisiatif Zakat Indonesia yang kalau di websitenya juga ada di izi.org.id ataupun juga di sosial media kita pun juga bisa untuk melakukan mengirim pesan terkait dengan permohonan bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak terhadap COVID-19 ini. Itu mungkin Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah baik. Ini untuk sahabat IZI dan sahabat Jadi Berkah ID ya. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, karena ini makin ongoing terus pertanyaannya. Jadi kalau scroll tuh akan ketiban. Boleh nanti akan dilihat kembali dari panitia. Kalau memang ada pertanyaan yang perlu dijawab kembali oleh Pak Dedi maupun Pak Bagus akan kami sampaikan dan kami akan coba jawab kembali di balik layar event. Begitu ya, sahabat IZI dan Jadi Berkah ID. Sekali lagi Fitri ucapkan terima kasih buat Pak Dedi dan Pak Bagus ini Pak atas sharing-sharingnya. Karena banyak yang masuk juga pertanyaan untuk Ustadz Fauzil. Alhamdulillah. Jadi Fitri izin untuk kembali menyapa Ustadz Fauzil Adim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, ini banyak sekali loh pertanyaan yang Masya Allah, sudah melebihi dari 20 ya, Fitri melihatnya. Puluhan. Betul. Jadi karena sahabat di Q&A juga sudah ada. Betul. Dan di chat juga banyak, betul sekali. Dan ini sahabat IZI, mohon izin Fitri akan membacakan pertanyaan yang memang tidak sejenis, begitu ya Ustadz ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang memang Fitri rasa ini sejenis dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, Fitri akan bacakan satu yang mewakilkan saja. Dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Jambi Ustadz, dari Mbak Siti Alfia. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana menggali bakat dari anak-anak yang telah kehilangan semangat untuk masa depannya karena broken home mungkin di usia yang tidak lagi disebut golden age dengan kondisi ibunya yang kurang ilmu parenting. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Jazakumullah khair. Silakan.
Amin wa jazakumullah khairan katsiran. Kalau mobil itu kehabisan bensin, kira-kira yang perlu dilakukan lebih dulu itu ngisi bensinnya apa memperbaiki jok mobilnya. Nah, dalam hal ini kalau anak-anak itu kehilangan semangat, maka yang paling pokok itu bukan menggali bakatnya, bukan. Tapi yang paling pokok itu memulihkan kondisi mentalnya, kualifikasi mentalnya. Orang itu walaupun dia memiliki bahkan bukan sekedar baru bersifat potensi, memang sudah teraktualisasikan, memang sudah menjadi kemampuan, sudah pintar, gitu ya. Tetapi kalau dia kemudian kehilangan gairah, dia kehilangan tujuan, dia kehilangan semangat, ngapain sih, buat apa sih aku melakukan ini semua? Ya, walaupun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, itu tidak dimanfaatkan sama dia gitu. Nah, kalau kita memiliki sikap mental yang bermasalah, kita itu akan senantiasa memiliki excuse. Excuse itu adalah semacam permakluman-permakluman. Ya kan saya lagi gini, kan saya lagi begini, kan saya lagi begini. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan seandainya kita itu dapat berbuat untuk membantu anak yang semacam ini, yang tadi kondisi ibunya kurang ilmu parenting. Kalau ibunya tidak memiliki ilmu parenting yang memadai, maka kita tidak bisa menuntut ibunya untuk segera menjadi orang tua yang cakap. Tetapi kita dapat hadir. Saya ingin cerita sejenak. Pernah terjadi satu saat, ini sudah lama itu ya. Ini anak dimasukkan di sekolah itu dalam kondisi penuh catatan, artinya masukkan situ karena sekolah-sekolah lain nggak mau menerima begitu. Tetapi ketika di sekolah itu ada satu guru yang ditugasi, anak ini tidak merasa bahwa gurunya itu by design secara sengaja untuk mendekatinya. Memang dibikin seolah-olah itu secara alami, secara alami itu dekat dengan anak. Awalnya anak curiga. Tapi ringkasnya begini, ketika anak itu merasa bahwa ada yang mendengarkan dia, ada yang memperhatikan dia, ada yang mau untuk meluangkan waktu dengan dia, maka dia itu akhirnya ketika gurunya nggak ada, dia cari. Dan pada saat dia sudah percaya pada gurunya, dia respect kepada gurunya, tepatnya ada yang memiliki istiqah wal hormat, walaupun hanya satu guru di situ itu, maka anak ini tumbuh, nggak pakai acara training motivasi, tumbuh kembali gairah belajarnya. Dia datang ke sekolah, dia menjadi lebih awal. Kenapa? Karena dia senang ketemu gurunya itu, ya. Nah, kadang-kadang orang itu sibuk dengan kasih kalimat begini, puji begini, tapi lupa ada hal yang lebih mendasar, yakni perlunya anak itu didengarkan. Nah, ketika anak itu merasa bahwa dia diterima dan lain-lain, maka akan lebih memungkinkan bagi dia untuk bertukar gagasan dengan kita, sehingga dari situ kita dapat menanggapi dan mengarahkan. Nah, itulah yang lebih pokok bagi dia. Ketika dia itu merasa ada yang menerima dia, apalagi broken home, maka dia akan lebih siap untuk melakukan effort, melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ini Fitri langsung ini Ustadz. Selanjutnya dari Sutriyono. Dari Sutriyono ya. Cuman Fitri belum terbaca ini beliau dari mana ya wilayahnya. Pertanyaannya, bagaimana pembinaan karakter dan kompetensi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan Ustaz, tafadhol. Ringkas tetapi memerlukan jawaban yang panjang. Saya lebih menyarankan untuk, walaupun saya tidak begitu aktif dan saya sendiri baru bikin kanal YouTube itu atas desakan emak-emak itu ya, di bulan Ramadan yang lalu, saya membahas berbagai hal berkenaan dengan parenting. Pada kali ini malah saya lebih berbicara kaitannya dengan psikologi. Kenapa saya berbicara kaitannya dengan psikologi? Karena banyak salah paham berkenaan dengan itu. Nah, secara lebih khusus bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menggariskan, maka saya mengunggah serangkaian video-video selain secara rutin sebulan sekali. Ada yang kita sebut sebagai parenting maktisia, gitu ya.
Nah, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan? Dalam kesempatan yang lain saya berbicara mengenai bagaimana seseorang itu dapat berkembang dengan terlebih dahulu menata fitrah. Fitrah itu maknanya adalah iman, maknanya tauhid, maknanya tahu dalam dirinya. Maknanya tauhid. Nah, yang dalam buku As'ilatul Atfal Al-Imaniyah di Syekh Abdullah ibn Hamad Ar-Rakaf memperingatkan kepada kita agar tidak merancukan dengan bakat. Nah, kalau seseorang ini sebenarnya to make the story short, untuk meringkas cerita gitu ya, karena waktu kita tidak panjang. Kalau seseorang telah memiliki keterjagaan yang memiliki iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh, maka dia itu akan lebih siap gitu ya, untuk menyambut seruan Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan masing-masing berada dalam kebaikan. Lalu setelah itu Rasulullah Muhammad SAW menyuruhkan ihris ala ma yanfa'uk. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, ini adalah jalan untuk menjadi mukmin yang kuat. Yang kedua, kalau anak itu telah memiliki iman, telah tertanam iman yang kokoh, maka akan lebih mudah baginya untuk memiliki kesungguhan hirs ala manfaat, memiliki kesungguhan terhadap hal-hal yang bermanfaat. Dalam bahasa lain, tidak sepenuhnya sama, tidak terwakili, tapi untuk memudahkan dalam bahasa lain, maka di saat itulah seseorang itu lebih siap untuk melakukan deliberative practices, upaya yang sungguh-sungguh disebabkan dia ini ada dorongan iman. Nah, setelah itu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan wasta'in billah. Jadi harus bersanding, beriring. Saya tidak membahas terlalu panjang berkenaan dengan ini, gitu ya. Nah, lebih lanjut nanti silakan cek di IG saya, terutama di Facebook, Telegram, dan kalau YouTube untuk videonya. Facebook saya di @muhammadfauzulazim, dan mungkin saya akan kirimkan linknya jika memungkinkan, gitu ya. Baik, Ustadz. Dan tadi kita sekarang kita beralih ke Jatim, Ustadz. Masya Allah, Jawa Timur. Jatim ini ada Mbak Irma menanyakan tentang lebih kepada pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk sebagai orang tua bisa selalu mendampingi segala kegiatan anak guna mendukung cita-cita anak. Salah satu contohnya mungkin selalu olahraga bersama dan sebagainya. Pertanyaannya lebih bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar anak ini bisa konsisten dengan semangat cita-citanya. Terima kasih, Ustadz. Ya. Anaknya umur berapa ini? Kalau di sini disampaikan 13 tahun. Oh, 13 tahun ya? Iya. Masya Allah. Saya ingin gimana menjawabnya? Maksudnya gimana menjawabnya begini. Saya ingin cerita sejenak. Bahwa ada orang tua yang dekat banget dengan anak. Akrab, sering mancing bareng, makan bareng. Tapi anaknya kok bermasalah, kenapa sih? Bapaknya baik, emaknya baik. Katanya kan kalau sudah ada teladan kan mesti jadi baik. Tapi kenapa sih kok ada anak seperti itu? Nah, ada yang orang tuanya juga akrab, emaknya akrab, dan anaknya tidak mengalami krisis, tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah, apa sih yang membedakan? Kedekatan itu penting, sangat penting. Tetapi dekat saja tidak cukup. Nah, kita itu perlu meluangkan waktu untuk melakukan apa yang disebut sebagai hiwar. Hiwar itu semacam kita berbincang-bincang. Yang pada saat itu kita secara sengaja, anak tidak merasakannya, tidak menganggapnya kita memang mengarahkan secara sengaja, tetapi kita memang secara sengaja, ya, secara sengaja untuk meluangkan waktu secara sengaja. Di sela-sela itu kita menanamkan arah hidup anak, prinsip hidup anak, dan orientasi hidup anak. Kemudian yang dari sini nanti akan menjadi pintu masuk ketika berbicara tentang cita-cita. Maka kita tidak hanya berbicara mengenai cita-citanya apa. Kenapa naik turun?
saya juga sempat membahas di YouTube berkenaan dengan ada remaja yang tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Dan remaja semacam ini motivasinya bersifat otonom dari dalam diri mereka sendiri. Ada apa dengan itu? Nah, kembali lagi di sini. Kenapa naik turun? Karena mereka tidak, karena anak-anak semacam ini belum memiliki alasan yang kokoh. Apa sih pentingnya? Apa sih bagusnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih nilai utamanya? Sehingga sangat dipengaruhi oleh situasi, oleh keadaan, oleh tren. Nah, kalau ini kita biarkan, maka maka anak itu tidak memiliki sesuatu yang betul-betul dia geluti secara all out. Nah, jadi di sini ketika anak bercita-cita, kita itu mendukung bukan hanya mengatakan, oh bagus nak, itu hebat, luar biasa. Tapi kita bertanya, ada apa? Kalau tertarik itu kenapa? Yang ketika kita tanyakan anak itu tertarik kenapa, kemudian dia mungkin memberikan jawaban, yang dari jawaban itu kita dapat menilai apakah jawaban ini ada yang bermasalah, misalnya, ya kan teman-temanku semuanya gitu juga mah atau gitu juga nih. Nah, kalau temanmu sudah nggak gitu gimana? Artinya ini berarti kan landasannya kurang kuat. Berarti landasannya perlu kita benahi, gitu ya. Atau ya soalnya kan itu keren. Keren itu apa sih? Jangan-jangan kerennya itu hanya hanya sesuatu yang bersifat sesaat. Kalau kita mengatakan, oh keren banget memang betul nak, luar biasa. Nah, sebenarnya kerennya sendiri belum terikat oleh sesuatu yang mendasar. Maka begitu sebab atau hal-hal yang disebut keren itu berubah, dia pun juga akan mudah kehilangan gairah gitu ya. Baik Ustadz, kini kita jalan-jalan ke Yogyakarta ini Ustadz. Masya Allah. Dengan Mbak Retno di Yogyakarta. Ada 2 pertanyaannya, tapi Fitri coba ambil poin-poinnya saja. Jadi yang pertama adalah lebih kepada kondisi yang lagi relate sekarang ini, Ustadz Fauzil. Tentang kondisi yang memang anak-anak belajar learn from home ya, Ustadz ya. Jadi kondisi pandemi ini kan akhirnya yang mungkin sebelum pandemi anak ini disiplin, bangun tidur, sekolah, dan yang lainnya. Tapi karena kondisi pandemi akhirnya siklus keseharian anak pun berubah drastis. Ini bagaimana caranya untuk menumbuhkan kembali, menerapkan disiplin kembali di masa pandemi ini? Dan pertanyaan yang kedua adalah Ustadz, di usia berapa kita dapat melihat potensi anak yang sebenarnya adalah itu menjadi potensi yang tetap gitu, tidak berubah-berubah. Di usia mana yang kita bisa mengetahui potensi sebenarnya seorang anak? Terima kasih Ustadz. Silahkan. Nah, mari kita tengok kembali pembicaraan tadi mengenai apakah potensi itu gitu ya, apakah potensi itu. Potensi itu sendiri ada ada banyak unsur-unsurnya dan saya tadi disebut 4 diantaranya. Artinya kalau tadi mengatakan soal berubah-ubah, ini saya khawatir hanya yang dimaksud dengan potensi itu hanya menyempitkan berkenaan dengan kemampuan gitu ya. Karena itulah saya tadi mengawali dengan takrif, dengan definisi potensi itu apa sih? Potensi itu apa sih? Kemudian yang kedua, kita ini dikaruniai kemampuan yang luar biasa. Kita itu bisa mempelajari sangat banyak hal. Hari ini kita kehilangan mutafannin. Mutafannin itu orang yang expert dalam sangat banyak hal. Coba kalau kita perhatikan Jabir ibn Hayyan, dia ini orang yang belajar fikih kepada Ja'far As-Shadiq rahimahullah ta'ala. Dan kemudian dari situ dia ingin sekali untuk dapat memahami fikih itu, maka akhirnya menuntun dia untuk belajar tentang destilasi gitu ya. Nah, ulama lain berbeda lagi. Nah, poin saya adalah kita ini memiliki kapasitas, memiliki kemampuan yang luar biasa. Maka kualitas mental itulah kemudian kemudian minat yang memiliki landasan kokoh itulah, kemudian kesediaan untuk berlatih, berusaha dengan sangat gigih itulah yang perlu kita kuatkan, yang perlu kita bentuk, kita bangun terus-menerus. Kalau kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tadi itu, ihris ala ma yanfa'uk. Artinya seorang mukmin itu kalau ingin menjadi mukmin yang kuat, maka dia hendaklah senantiasa memiliki memiliki sikap mental untuk all out, untuk mencurahkan terhadap apa? Terhadap segala hal yang bermanfaat.
Ukuran manfaat itu apa? Agama ini, mikiasnya agama ini. Nah, sehingga dia juga menjadi mudah beradaptasi. Hari ini kita mendapati masa pandemi ini mengajarkan kepada kita betapa rentannya, betapa merawannya, betapa bermasalahnya, betapa betapa beresikonya ketika pendidikan itu hanya fokus pada single talent treatment. How many talents, berapa banyak bakat yang tidak bisa lagi applied dalam situasi pandemi itu. Sekarang pesawat sudah mulai banyak terbang, tapi belum normal kembali. Ketika seseorang itu hanya single talent treatment, hanya difokuskan kepada apa yang disangkanya sebagai, oh it's his power, ini kekuatan dia, ini bakat dia, dan dia hanya digembleng ke sana, sementara kapasitas lainnya itu tidak diakomodir, tidak ditumbuhkan, tidak dikembangkan, dan dia tidak memiliki adaptability, yakni kemampuan untuk dengan mudah melakukan proses perubahan-perubahan, maka pilot akhirnya bukan berarti menjadi supir ojek online itu rendah, tapi pilot akhirnya tidak tahu what to do. Akhirnya ada juga yang berubah profesi itu sedemikian jauh, sedemikian drastisnya, yakni berprofesi jualan barang-barang yang ada di rumahnya sendiri, gitu ya. Nah, ini kenapa? Dia ini awalnya adalah orang yang memang skillful, tetapi dia tidak memiliki adaptability. Karena itu, berkenaan dengan potensi tadi, mari kita ingat ibarat membangun rumah. Kalau fondasinya sudah kokoh, orang itu bisa dengan nyaman, gitu ya. Dia dengan nyaman, oh belajar ini sekarang diperlukan sekarang ini, oh belajar ini sekarang diperlukan ini. Orang bisa mengikuti training, dan karena itu kita dapat memahami orang dengan latar belakang pendidikan formalnya, fakultas ekonomi misalnya, atau pertanian misalnya. Loh, kok tiba-tiba kemudian bukan banding setir ya? Kok kayaknya larinya hanya ke manajemen gitu, ke manajemen. Saya jadi teringat ketika saya kuliah di Fakultas Psikologi bahwa untuk posisi manajemen di beberapa jenis industri, maka kita justru mencari yang latar belakangnya bukan manajemen, dari hukum atau misalnya dari arsitektur atau dari teknik, tergantung jenis pekerjaannya. Kenapa? Karena tiap-tiap bidang yang dipelajari itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, poin saya adalah, daripada kita ini salah langkah, daripada kita ini alih-alih ingin mengembangkan potensi, lalu hanya berubah menjadi single talent treatment, padahal namanya itu kan multiple intelligence kalau kita pakai merujuk pada itu. Nah, ini justru beresiko. Saya jadi teringat ketika suatu hari saya berbincang dengan kepala sekolah sebuah SMP. Saya tanya, kenapa itu anak saya perhatikan dari tadi ini lebih banyak di lapangan. Oh iya, saat kita ini sekolah yang berbasis kecerdasan majemuk. Lalu kenapa di situ? Dia memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, karena itu kita fokus di sana. Yang lain-lain itu hanya tambahan-tambahan saja. Nah, lalu saya tanya, kenapa itu dipilih? Kita ini negara besar, tapi nggak punya tim bola yang kuat. Tim bola itu urusannya bukan cuma dengan kaki, sikap mental juga, daya juang juga. Tapi kemudian poin endingnya adalah saya sampaikan begini. Jika anak itu tidak dibekali dengan kualifikasi menyeluruh, kualifikasi yang memadai, hanya keterampilan dalam soal bola saja, lalu saya nggak mendoakan anak itu misalnya kemudian kecelakaan dan harus patah tulang sehingga kakinya tidak bisa sempurna lagi, lalu apa pekerjaan anak itu? Kepala sekolahnya bingung. Lalu saya tunjuk perempatan itu, mereka akan begitu, hanya mendengarkan begini. Nah, saudara-saudara, kenapa tadi saya mengawali perbincangan dari apakah potensi itu, agar kita dapat dapat memetakan kembali, melihat secara utuh. Ketika kita ingin mendongkrak tapi tidak utuh, ya namanya juga tidak utuh, ya. Nah, nanti akan jomplang. Menarik sekali perbincangan ini, tapi sebentar lagi, 1 menit lagi, 2 menit lagi sudah maghrib, dan ini tadi menarik. Saya tadi dari Jawa Timur ke Jogja, saya orang Jawa Timur dan sekarang tinggal di Jogja, dan ini tadi saya baru saja sampai di rumah.
Tetapi ketika kita itu memiliki effort, ketika kita itu memang fokus pada hal yang bermanfaat, walaupun tadi perjalanan darat, masuk rumah bisa langsung buka Zoom, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi tidak bikin ngantuk gitu. Walaupun baru saja tiba di rumah dan saya bahkan belum bebersih lebih jauh. Mohon maaf. Ya Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah ini barakallah sekali untuk Ustadz dan sehat selalu untuk Ustadz Fauzil ya, karena Insya di tengah Allah. iya, Amin, di amin, tengah ya Rabbal alamin. kesibukannya, tapi masih Alhamdulillah kita mendapatkan rezeki waktunya Ustadz di acara bersama Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan Jadi Berkah.id ini. Sebetulnya pertanyaan masih banyak Ustadz, tapi memang rata-rata Fitri melihat adalah jenis untuk meningkatkan potensi yang Fitri dengar tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzil bagaimana tips and triknya kita sebagai orang tua khususnya untuk bisa mengoptimalkan masa depan ataupun mengoptimalkan potensi anak untuk masa depan nantinya. Sekali lagi jazakallah khair untuk Ustadz Fauzil Adim. Amin. Dan sahabat Izi dan sahabat Jadi Berkah ID juga terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dan Ustadz tadi Fitri sempat sampaikan di awal bahwa insya Allah kita memberikan giveaway ini Ustadz, dan alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah Fitri juga sudah melihat ini beberapa dari 3 orang beruntung ini Ustadz. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Fauzil Adim. Semoga sehat selalu dan berkah. Salam untuk keluarga di sana Ustadz Fauzil. Salam juga dari kami untuk seluruh peserta, wabil khusus Pak Bagus, Pak Dedi, Mbak Fitri, dan semua tim beserta keluarga. Gitu. Sama-sama Ustadz Fauzil. Dan izin Fitri mau menyampaikan ini, sahabat Izi dan sahabat Jadi Berkah ID, siapa saja pemenangnya? Wah, ini kalau kita biasa acara offline ya, seru dengan tepuk tangan. Jadi kalau misalkan sahabat Izi ini mau meramaikan, tepuk tangannya ketik saja di chat, mungkin boleh. tepuk tangan ataupun juga jazakallah khair, ucapan terima kasih untuk Ustadz Fauzil Adim. Langsung saja Fitri sampaikan siapa 3 orang yang beruntung mendapatkan giveaway total 300.000. Jadi nanti masing-masing akan dikirimkan 100.000 ya untuk masing-masing peserta. Untuk pemenang yang pertama, ini dari Jambi. Siapa dia dari Jambi? Atas nama Mbak Siti Alfia. Yeay, alhamdulillah. Barakallah, Mbak Siti Alfia. Lalu yang kedua, ini dari Nopi Nilma Lasari dari Tasikmalaya. Selamat ya, barakallah untuk Mbak Nopi. Dan yang terakhir, yang beruntung ini adalah kembali ke Tangerang. Nah, di Tangerang ini ada mohon maaf, Mas ya, ini sepertinya ya, Mas Sutriono. Selamat, barakallah dan jazakallah khair untuk Mas Sutriono, jazakillah khair untuk Mbak Nopi, juga Mbak Siti. Dan nanti untuk dihubungin sama panitia, mohon maaf untuk Mbak Siti, sekali lagi Mbak Siti Alfia dari Jambi, Mbak Nopi Nilma Lasari dari Tasikmalaya, juga Mas Sutriono dari Tangerang akan dihubungi oleh panitia untuk bisa mendapatkan giveaway. Sekali lagi selamat ya dan terima kasih. Dan Fitri juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, juga Pak Bagus selaku Manajer Jadi Berkah.id karena telah berbincang santai juga kepada kami di sini. Sahabat Izi dan sahabat Jadi Berkah ID, semoga kita bisa kembali mendapatkan waktunya bersama Jadi Berkah.id dan Bank Syariah Indonesia untuk bisa bekerja sama di event-event Islami selanjutnya ya. Dan tentunya sahabat Izi dan sahabat Jadi Berkah ID, semoga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, kita bisa men-charge diri lagi, dan jangan lupa sahabat Izi, kita gotong royong berinfak ini pada program-program yang memang bekerja sama bersama Jadi Berkah.id, Bank Syariah Indonesia, pada program sedekah pangan duafa, juga bisa dengan program muliakan yatim piatu, juga bisa kita gotong royong sedekah dengan sedekah jariah sumur. Ya, kalau sahabat Izi ingin tahu lebih lengkapnya program-program yang tadi Fitri sebutkan, bisa langsung
silahkan scan QR Code yang berada di layar Sahabat Izi dan Sahabat Jadi Berkah ID saat ini ya. Silahkan di-scan dengan aplikasi scan barcode. Jadi langsung terlihat di situ secara lengkap program-program untuk kita bisa gotong royong berinfak maupun sedekah. Dan Sahabat Izi memudahkan saudaramu, insya Allah dimudahkan urusanmu. Acara ini dapat kembali disaksikan Sahabat Izi nanti di YouTube-nya Inisiatif Zakat Indonesia, yakni YouTube Inizia TV. Jadi please subscribe, like, comment, and share. Mungkin tadi ada yang ketinggalan ya, bisa langsung ke YouTube Inizia TV, nanti akan tayang di sana, dan silakan bisa follow Instagramnya @inisiatifzakat agar mungkin tidak ketinggalan info-info Jiswaf maupun info-info event Islami lainnya. Sekali lagi saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan dalam kata maupun hal-hal teknis yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai bertemu di acara-acara event menarik Izi lainnya untuk Sahabat Izi dan Sahabat Jadi Berkah.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bagus. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Pak.